Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak ibu kelas 8. Hari ini pertemuan pertama kita di kelas daring. Semoga kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masuk di bab pertama, kita membahas mengenai aspek seni rupa. Materinya adalah menggambar model. Apa itu menggambar model? Nanti akan kita bahas. Dan sebelum kita masuk ke dalam materi, kalian harus menyiapkan dulu buku sumbernya, alat tulisnya, dan buku catatannya. Untuk apa? Untuk terakhir, setelah kamu menonton video ini, kamu harus menuliskan poin-poin penting apa saja sih dan merangkum apa yang sudah kamu lihat selama video ini dan apa yang sudah kamu pahami selama video ini. Oke, sudah siap? Setelah kamu siap, duduk manis, lalu tetap fokus dan ambil manfaatnya dari materi-materi ini. Selamat menyaksikan dan selamat mengerjakan. Seni Budaya kelas 8 semester ganjil. Bab 1 akan membahas mengenai menggambar model. Alur pembelajaran menggambar model terbagi menjadi 3. Konsep dan prosedur menggambar model alam benda, bahan dan alat menggambar model alam benda, teknik menggambar model alam benda. Apa sih itu menggambar? Pengertian menggambar adalah kegiatan seni rupa yang melibatkan gagasan dan imajinasi dalam media 2 dimensi dan 3 dimensi, dengan memperhatikan komposisi, gelap terang, keseimbangan, dan proporsi. Menggambar tidak luput dari sebuah objek. Tentunya ketika akan menggambar, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan objek yang akan kita gambar. Menggambar model adalah kegiatan menggambar yang menggunakan model sebagai objek gambarnya. Objek gambar model berupa hewan, tumbuhan, manusia, benda, maupun bentuk bidang lain. Menggambar model disusun dengan prinsip dan unsur-unsur menggambar agar menghasilkan gambar yang sesuai. Prinsip menggambar model terbagi menjadi 4. 1. Komposisi, tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Komposisi dibagi menjadi 3. Komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Komposisi simetris adalah menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri, namun menunjukkan sebuah keseimbangan. Komposisi sentral, pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Prinsip menggambar model yang kedua adalah proporsi. Memiliki kesebandingan, keseimbangan, atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan kata lain, proporsi sama dengan proporsional. Prinsip penggambar model yang ketiga adalah kesatuan. Suatu penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan kesatuan antara bagian-bagian, artinya tidak terkesan berat di salah satu sisi. Prinsip menggambar model yang terakhir adalah tentang keseimbangan atau balance. Penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan seimbang antara bagian-bagian gambar, artinya tidak berat sebelah di antara salah satu sisinya. Unsur-unsur menggambar model dimulai dari titik, titik bertemu titik akan menjadi garis, garis bertemu garis akan menjadi sebuah bidang. Bidang akan membentuk dan memiliki ruang, lalu memiliki warna. Warna akan memiliki sebuah tekstur dan diakhiri atau ditutup dengan proses gelap terang. Menggambar model atau objek benda menuntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Model gambar sebaiknya tidak terlalu jauh atau tidak pula terlalu dekat. Harus disesuaikan dengan jarak yang cukup agar kita dapat mengamati detail objek dari setiap sisi sudut pandang kita. Alat dan bahan menggambar model. Alat-alatnya terdiri dari pensil, penghapus, pewarna seperti krayon, pensil warna, dan cat warna.
Media menggambar model terdiri dari kertas, kanvas, bahan keras yaitu bisa dari kaca, bisa dari logam, dan bisa juga dari kayu. Serta yang terakhir adalah bahan lunak, bisa terdiri dari sebuah kain. Nah, kalian yang harus bisa dibedakan adalah alat dan bahan model menggambar serta media. Oke, bagaimana? Sudah paham kan materi bab 1? Pasti paham, karena materi bab 1 ini masih materi dasar yang masih mengarah kepada materi-materi kita kelas 7 ya. Makanya buku catatan dan hasil-hasil dari PowerPoint kita waktu kelas 7 tidak boleh sampai hilang, karena semuanya pasti akan menjadi manfaat. Oke, setelah kamu menonton video ini, jangan lupa yang tadi Ibu sampaikan adalah silakan tulis poin-poin penting dan rangkumannya untuk tugas di buku catatan. Lalu kalian boleh foto atau kirimkan lewat WA pribadi Ibu. Dan Ibu tunggu sampai dengan jam pelajaran kita berakhir. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.